Kiranya Kau kuduskan dia Tuhan Yesus, Kau pakai dia sebagai alat-Mu Tuhan, sehingga dia boleh menjadi pewarta kabar baik-Mu Tuhan. Dan baca hati kami Tuhan, sehingga setiap firman dan ajaran-Mu yang kami dengarkan boleh berbuah di tanah yang subur Tuhan. Dan kami boleh membagikan Tuhan setiap warta kasih-Mu ini Tuhan kepada orang di luar sana ketika kami melangkah keluar dari ruangan ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Segala kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Baik, hari ini satu kesempatan saya boleh membawakan firman di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal dekat dengan saya, karena di tempat inilah saya awal bertumbuh bersama-sama di dalam persekutuan doa Laurencia ini. Dari tahun 2010 saya bersama teman-teman kita bertumbuh bersama-sama. Tapi mungkin juga ada yang belum mengenal saya. Saya mengenalkan diri, nama saya Novita Laurencia Novita Hamdan. Saya tinggal di Alam Sutra dan bergereja di sini. Saya sudah menikah, saya punya 3 orang anak yang sudah besar-besar. Yang pertama umur 25, yang kedua umur 24, yang ketiga umur 23. Ya. Jadi setiap tahun saya diberkati Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai saya mau mengajak Bapak Ibu untuk doa firman supaya 45 menit malam ini tidak sia-sia, supaya firman itu benar-benar tumbuh di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, kita mau sama-sama mendoakan. Bapak Ibu juga berdoa bersuara, mengeluarkan suara. 3, 2, 1. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkumpul untuk belajar, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Terangi pikiran kami, sentuh hati kami, agar firman yang ditabur tidak kembali sia-sia. Malam ini kami mau belajar, kami mau Engkau menyatakan kesalahan kami, dan kami mau memperbaiki kelakuan kami, dan hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Mulai malam ini, Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupanku, sampai kami pulang ke rumah-Mu yang abadi. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya dikasih tema oleh Pak Bun adalah mengapa saya. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari seorang raja yang kita sudah tahu, yaitu Raja Daud, ya, yaitu dari Mazmur 10 ayat 1 dikatakan seperti ini. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Jadi kisahnya ini diambil dari Mazmur 10 ayat 1. Ceritanya Daud itu berkeluh kesah dengan Tuhan, berkeluh kesah dengan keadaannya dia, ya, karena kondisinya orang-orang fasik menekan hidup dia. Lalu dia datang kepada Tuhan. Next, dikatakan di ayat 1, mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Bapak Ibu, inilah keluhan Daud, yaitu didasarkan kenyataan yang dialaminya. Apa yang kenyataan yang dialami Daud? Yaitu dia melihat dan dia menjumpai orang fasik. Seakan-akan orang fasik ini menari-nari di atas kenyataan bahwa Allah yang menghakimi dunia. Jadi orang-orang fasik itu
memuja Allah, tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi Daud melihat kok mereka hidupnya bisa happy, kok mereka bisa baik-baik saja, fine-fine saja. Nah, itu yang dialami oleh Daud. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak melihat kalau keluhan Daud seperti itu, kita juga tahu kita juga ada keluhan. Keluhan kita apa Bapak Ibu saat ini yang mungkin Bapak Ibu alami tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu alami, yaitu keluhan kita sering kita merasa Allah meninggalkan kita atau menyembunyikan wajahnya saat kita ke dalam kesesakan, dalam kesakitan, dalam kesusahan, dalam masalah ekonomi dan masalah dan teraniaya. Betul apa betul Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu semua kebal dengan masalah? Ada yang kebal dengan masalah? Apa Bapak Ibu sudah disuntik vaksin kebal masalah, jadi tidak ada masalah? Saya percaya orang yang sudah jadi hamba Tuhan pun, orang yang sudah dekat dengan Tuhan pun, pasti dia ada masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Ya, malam ini kita mau belajar dari Daud. Bagaimana Daud belajar menyelesaikan keluh kesahnya, menyelesaikan masalah hidupnya. Dia seperti apa? Kita mau belajar. Kita juga mau belajar menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita yang kita hadapi seperti Raja Daud, supaya kita mengalami kemenangan. Mau ya? Kita mengalami kemenangan di dalam hidup ini bersama Tuhan. Ya. Next, kita belajar. Orang fasik yang digambarkan jadi itu saya dikasihnya firman Tuhannya Mazmur 10 ayat 1. Tapi kalau Bapak Ibu nanti di rumah buka firman Tuhan, ya, buka Mazmur 10 sampai dengan 1 sampai dengan 18, kita melihat bagaimana keluhan Daud. Ya, di sini digambarkan poin pertama adalah orang fasik yang digambarkan Daud adalah orang congkak dan penuh tipu daya. Jadi Daud merasa orang fasik itu orang-orang sombong, orang-orang yang tidak memandang mereka yang membutuhkan bantuan. Lalu poin kedua, mereka sombong, bukan saja congkak dan penuh dengan tipu daya, tapi mereka sombong dan menistakan Tuhan. Mereka menistakan Tuhan, mengecilkan Tuhan, bahkan mereka menganggap tidak ada Tuhan. Poin ketiga, mereka pikir mereka aman dari penghakiman Allah. Seakan-akan orang fasik ini hidupnya tidak ada akhirnya. Jadi hidup pesta pora terus, seakan-akan tidak ada hari penghakiman dari Allah. Ya, pokoknya gua hidup kira-kira 200 tahun. Jadi tidak ada berpikir ada penghakiman dari Allah. Poin selanjutnya adalah 4. Tindakan-tindakan mereka selalu berhasil. Kelihatannya tindakan-tindakan orang fasik ini yang dilihat Daud itu selalu berhasil. Kok gampang sekali? Mereka bisa melewati semuanya tanpa halangan. Mereka semua berhasil. Yang kelima, mulut mereka penuh sumpah serapah, tipu dan kelaliman. Daud heran. Mulut mereka selalu penuh sumpah serapah dan kelaliman. Tapi kok mereka terus bisa bersuka cita? Kok mereka bisa seakan-akan hidupnya tidak ada akhirnya? Poin yang keenam, mereka menindas orang yang lemah dan orang yang tidak bersalah untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, bukan di zaman sekarang aja kita mengalami seperti itu, tapi beribu-ribu tahun yang lalu Daud pun sudah mengalami seperti itu. Kita mau belajar, kalau Daud berhasil, kita belajar dari Daud supaya hidup kita juga dimenangkan oleh Tuhan. Next. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu, ini yang penting kita mau belajar dari Daud.
yang dilakukan Daud, sekalipun Daud merasa Allah jauh darinya. Apa yang dilakukan Daud? Pertama adalah, walaupun dalam kondisi seperti itu, Daud tetap bisa bersyukur, tetap berseru, dan tetap meminta Allah yang bertindak menghajar orang-orang fasik. Itu di ayat 10, di ayat 12 dan 15. Boleh sebentar dikasih lihat, nih. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Yang ke-15 ya. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi kesesakannya, Daud merasa terhimpit, tapi Daud tetap berseru kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau hidup kita dalam masalah dan terhimpit dari semua beban hidup kita berseru sama siapa? Kita berseru sama Tuhan kan seperti Daud? Kita belajar untuk tetap berseru kepada Dia. Lalu poin keduanya dikatakan, Daud percaya bahwa Allah melihat kesusahannya dan sakit hatinya, dan Allah akan bertindak adil. Daud tetap percaya bahwa Allah yang akan bertindak, bukan dirinya. Kalau kita kadang-kadang mengalami persoalan, rasanya kita yang mau bertindak lebih dulu. Kalau bisa, ya Bapak Ibu, ini yang ada di depannya ini nyampe dulu di sana, ya kan? Ya, emosi. Daud tidak. Daud belajar menyerahkan semuanya, dan Daud minta Allah yang bertindak untuk dia. Poin ketiga adalah bagaimana yang dilakukan Daud. Sekalipun Daud merasakan Allah jauh darinya, adalah Daud tetap memuji dan meninggikan Tuhan. Bapak Ibu, jujur waktu saya mempersiapkan firman ini, saya pun bertanya dalam hati saya, ketika himpitan, ketika persoalan datang di dalam hidup saya, kekhawatiran saya atau saya bisa memuji Tuhan? Itu saya, ketika saya membuat ini ya, saya bertanya dalam diri saya, ampuni saya Tuhan, kok saya lebih khawatir, overthinking ketika persoalan datang? Kok saya malah gak bisa memuji Tuhan? Seharusnya kita akan melihat satu kebesaran Tuhan. Persoalan kita akan diambil alih sama Tuhan, seperti persoalan Daud diambil alih sama Tuhan. Ya, sedikit sharing, Bapak Ibu, mungkin teman-teman tahu, hari-hari ini pergumulan saya adalah saya menemani orang tua saya yang sakit. Mertua saya yang sudah cukup melemah, setiap hari fisiknya melemah, bahkan sekarang sudah tidak bisa jalan, beratnya badannya hanya 34 dan dia harus cuci darah seminggu 3 kali. Waktu melihat kondisi itu, kadang-kadang saya jadi overthinking dan saya selalu berpikir, waduh, Mami, kayaknya saya mendahulukan Tuhan. Waduh, dengan kondisi begini, apa dia kuat melewati tahun 2023? Apa dia kuat? Bukannya saya datang memuji Tuhan. Nah, kemarin saya datang nengok, setiap dia tinggal di depan rumah saya datang nengok dia. Saya berpikir, kenapa nggak saya bukan memikirkan yang seperti itu, tapi saya memikirkan Mami, mendoakan Mami, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan akan mengambil alih kehidupan Mami. Dan saya belajar dari Daud untuk hidup benar-benar dalam kondisi apapun, dia bisa memuji Tuhan dan dia bisa meninggikan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika persoalan dia selesai, nama Tuhan
yang ditinggikan. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu, Daud mengetahui, Daud bisa mengerti seperti ini. Kenapa? Daud tahu dan mengetahui blueprint Allah di dalam hidupnya. Jadi dia hidup itu bukan cuma hidup doang, tapi dia tahu blueprintnya Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupannya. Nah, pertanyaan buat kita, Bapak Ibu tahu nggak blueprint Tuhan di dalam hidup kita itu apa? Dulu saya berpikir begini, ketika saya sudah mengikuti Tuhan, saya berpikir bahwa hidup itu, walaupun saya tetap berdoa memuji Tuhan, itu persekutuan ya, tapi saya berpikir bahwa hidup itu hanyalah saya dilahirkan, kemudian saya menjadi anak-anak, saya kemudian sekolah, kuliah, terus pacaran, menikah, punya anak, nanti anak-anak saya menikah, nanti saya jadi tua, akhirnya saya pulang ke rumah Bapak. Cuman itu Bapak Ibu yang saya tahu blueprint hidup saya, blueprint yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Blueprint itu apa? Blueprint itu apa? Rancangan, fondasi, dan rencana-rencana buat hidup kita. Akhirnya sekitar 12 tahun yang lalu, anak saya yang nomor 2 bertanya, Mama itu diciptain Tuhan tuh ke dunia itu tuh untuk apa sih sebenarnya? Apa Mama cuma hidup doang? Iya ya, saya berpikir untuk apa ya saya diciptain Tuhan? Apakah cuma sama dari sekian semiliar orang itu sama semuanya? Lalu saya datang ke Tuhan, saya bertanya. Lalu Tuhan bilang, aku tuh mengizinkan kau ada di dunia ini bukan cuma untuk lahir dan seperti yang tadi saya pikirkan, bukan, tapi aku mau engkau tumbuh hidup di dalam dunia ini. Nantinya engkau akan menjadi sempurna dan akhirnya engkau menjadi kalau orang bilang pasanganku, dan nantinya engkau ada di rumahku bersama-sama dengan aku, ya. Dan engkau ketika ada di dunia ini, engkau pun mewartakan firman-Ku supaya banyak orang yang datang kepadaku. Saya berpikir, ya benar, saya bukan cuma hidup seperti itu saja, tapi ada blueprintnya. Setiap kita ada blueprintnya di dalam kehidupan ini. Selanjutnya, nah, apa yang menjadikan Daud tidak goyah adalah pertama, Daud mengetahui visi di dalam hidupnya. Itu ada di Mazmur 132 di ayat 1 sampai dengan 5. Bagaimana dari kecil Daud sudah bercita-cita untuk mendirikan bait Allah buat Allah, untuk di mana Allah tinggal. Itu visi Tuhan, visi Daud di dalam hidupnya. Nah, poin kedua adalah bagaimana Daud mengetahui blueprint Allah di dalam hidupnya seperti yang tadi saya katakan. Daud mengerti blueprint hidupnya. Next. Sekarang kita mau belajar di dalam hidup kita 4 poin mengapa saya ada di dalam pikiran sesuai dengan temanya. Mengapa saya ada di dalam pikiran ini? Jadi maksudnya mengapa saya dan itu ada di dalam pikiran. Jadi seakan-akan ya Bapak Ibu, kok semuanya saya kok mengalami seperti ini, kok orang lain enggak, kok kenapa saya Tuhan, kok kenapa saya Tuhan, kok saya nggak bisa gampang dapat kerjaan seperti orang yang lain Tuhan, saya kok susah ya Tuhan, kok saya nggak disembuh-sembuhkan dari sakit ya Tuhan, kenapa saya Tuhan? Ya Bapak Ibu, lama-lama kenapa ini akhirnya menjadi mengasihani diri kita berlebihan. Ya, ini yang membuat
membuat kadang-kadang kita jauh dari Tuhan. Seperti bangsa Israel yang selalu bilang, kenapa kita nggak enak Tuhan? Kita harus menyeberang ke laut sini Tuhan. Kita harus keluar dari Mesir Tuhan. Padahal di Mesir enak Tuhan. Kenapa? Mengapa saya Tuhan? Pertanyaan ini kita belajar. Poin pertama adalah, Bapak Ibu, kita belajar percayalah kepada Allah 100%. Bersabar dan izinkanlah Tuhan membentuk hidup kita. Ya, ikut Tuhan itu nggak bisa setengah 50%. Ikut Tuhan itu harus putih, nggak bisa abu-abu. Kalau mau putih atau hitam. Kalau abu-abu, suam-suam buku nanti dimutahi oleh Tuhan. Seperti jemaat di Laodikia. Ya. Percayalah pada Tuhan, kepada Allah 100%. Bersabar dan izinkan Tuhan membentuk hidup Bapak Ibu dan saya. Ya. Di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu adalah dasar kita untuk mengikuti Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau mengikuti Tuhan tapi tidak percaya dengan Tuhan, artinya itu tidak mengikuti Tuhan. Ya, dikatakan itu dasarnya Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa? Jangan bersandar kepada pengertian Bapak Ibu dan saya. Karena pengertian kita itu terbatas, Bapak Ibu. Benar apa benar? Pengertian kita cuma segini, tapi pengertian Tuhan semana? Sepanjang-panjangnya, ya. Jadi jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Bersandarlah kepada Dia. Dikatakan akuilah Dia. Bersandarlah kepada Dia. Maka Dia akan meluruskan jalanmu. Ya, kita belajar untuk percaya 100% kepada Tuhan, bersabar dan izinkan Tuhan membentuk hidup kita. Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Poin kedua adalah mengapa saya Tuhan yang ada di dalam pikiran kita. Seringkali kita belum mencari visi dan misi hidup yang Tuhan berikan. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, firman ini judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan firman ini disampaikan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mau kemana? Ada yang ingat? Mau naik ke surga. Ya, artinya kan mau naik ke surga, dia memberikan wasiat buat kita, benar kan? Ya, Bapak Ibu, kalau orang tua, maaf ya, kalau sudah mau dipanggil, dia memberikan wasiat. Kira-kira anaknya itu ngikutin nggak? Ngikutin. Nah, nanti ya, tolong ya, pentingnya yang seperti ini. Terus nanti buka lemari, di dalam lemari ada kotaknya itu yang Bapak kumpulin dari sekian tahun. Wah, bunga-bunga nih ya. Apaan ya? Nanti dibuka rame-rame ya nak ya. Iya Pak, tapi inget ya, petiknya yang ini, pasturnya sih ini.
kita ramai-ramai buka, ya, taunya sudah hutang. Ya, ini sama. Ini wasiat Tuhan Yesus kepada kita. Visi kita semua untuk menyebarkan, mewartakan kabar sukacita. Kepada siapa? Poin pertama adalah kepada keluarga. Poin kedua adalah keluarga besar. Ipar, paling susah ipar gue paling sebel kalau ipar Ya itu justru perjuangan kita. Ya itu kita belajar. Orang fasik yang tadi Daud belajar itu orang fasik. Yang punya menantu, aduh menantu gue udah dari dulu adatnya begitu, emaknya ngajarin begitu. Ya. Tapi kita mau belajar mewartakan firman Tuhan untuk keluarga besar. Siapapun dia, sepupu kita, tante kita, harus itu. Poin ketiga adalah kita mewartakan firman Tuhan, perintah memberitakan Injil ini kepada orang di sekitar kita. Tuhan itu tidak mengizinkan kita ketemu dengan sembarangan orang. Kalau sampai Bapak Ibu saudara-saudari ada di tempat ini, saya percaya itu semua seizin Tuhan. Iya Pak Iya. Seizin Tuhan. Kalau sudah seizin Tuhan, pasti ada rencana Dia nggak yang terjadi di dalam hidupnya. Iya, ada. Kalau sampai datang ke sini ketika datang mendengarkan pujian tadi deh, ada teguran Tuhan ketika firman atau pujian kata-kata di lagu. Itu rencana Dia nggak buat hidup kita? Rencana kita, rencana Dia buat hidup kita, ya. Jadi jangan Bapak Ibu bertanya lagi, waduh aku nggak bisa mewartakan, aku nggak bisa jadi pewarta seperti Om Gun di sana, seperti saya, seperti Om Alex, seperti Om Hans yang ada di depan sini. Enggak. Langsung mewartakan firman Tuhan kepada orang yang terdekat, suami, anak-anak, keluarga besar, dan orang-orang yang ada di sekitaran kita. Lakukan, itu wasiat yang urgent. Ya Bapak Ibu, hidup kita itu gak lama. Maksimal Tuhan bilang 70 tahun. Kalau dapat berkat 80 tahun. Kalau saya hitung, saya sudah 51 tahun. Artinya kalau saya mintanya 80 tahun. Artinya saya masih punya waktu 29 tahun lagi. 29 tahunlah adalah waktu saya untuk mewartakan firman Tuhan bagi keluarga besar, dan ada keluarga teman-teman yang ada di sekitar yang Tuhan izinkan hidup bersama saya. Next, yang ketiga, poin ketiga. Poin ketiga adalah mengapa saya yang ada di dalam pikirannya. Karena seringkali kita tidak mengerti blueprint Tuhan dalam hidup kita. Yang seperti tadi saya katakan, blueprintnya Tuhan di dalam hidup kita itu apa Bapak Ibu? Ada di Matius 5 ayat 48. Om Hans, tolong. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuh, blueprintnya Tuhan. Tuhan mau kita sempurna. Dan kalau kita diproses sama Tuhan dengan masalah itu, Dia mau kita dididik supaya jadi sempurna. Jangan rohani kita jangan anak-anak terus. Rohani kita sempurna jadi dewasa. Ketika dewasa, ya, nanti Tuhan akan lihat ketika sempurna seperti Bapa di surga. Itulah waktunya Tuhan untuk mengizinkan kita masuk di dalam rumahnya, masuk di keabadiannya. Jadi di dunia ini, ya Bapak Ibu, kita diproses untuk jadi sempurna. Kalau ada masalah Bapak Ibu masih ngalamin masalah, jangan ngomongnya gini lagi. Kenapa saya Tuhan? Saya kan udah persekutuan doa, saya kan udah ikut aktif IPD, saya kan udah setiap minggu KPD. Jangan, tapi bilang, saya diproses Tuhan untuk sempurna. Saya diproses Tuhan untuk sempurna. Saya diproses Tuhan untuk sempurna. Ya, fokus. Kita diproses Tuhan untuk sempurna. Karena itu blueprint kita yang Tuhan berikan. Poin firman selanjutnya,
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini persiapannya. Tuhan sudah persiapkan. Ya. Kita berharap bukan saja bilang gini, semoga tubuh saya saja nih yang terpelihara, roh saya sama jiwa saya nggak apa-apa, nggak usah terpelihara. Ini satu paket, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau tubuh saja terpelihara Bapak Ibu, ya, nanti ototnya segede gini, ya, semuanya segede gini, ininya six pack, tapi otaknya gini. Badan boleh begitu ya. Nah, Tuhan mau itu paket roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara. Tubuh kita dipelihara dengan baik. Kalau kita mau mewartakan firman Tuhan, kita harus sehat. Roh kita harus dikasih makan. Dikasih makannya adalah firman Tuhan. Jiwa kita harus pikirin yang baik-baik supaya sehat, positif, jangan negatif, tapi pikirkan yang positif, pikirkan yang baik, nonton yang baik, baca yang baik, bacaan-bacaan yang baik. Ya, kalau roh tadi adalah firman Tuhan, itu supaya terpelihara. Roh kita adalah firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Itu untuk roh kita supaya terpelihara. Lalu yang keempat adalah, nah ini, sering kita lari dari Allah mencari solusi yang lebih cepat. Iya Pak, iya, ketika kita diproses kita cari solusi yang instan, serba instan, ya. Wah, di situ tuh ada si Om Jack tuh, nggak ada yang namanya Jack kan di sini. Tersinggung lagi. Di sana ada Om Jack tuh, dia bisa ngerti, dia bisa nolong lu, dia bisa lihat lu, dia bisa bantu lu, masalah lu nanti bisa berkurang, masalah ini. Terus mencari solusi yang lebih cepat, cerita sama temen, gue punya masalah begini, ya. Bukan datang sama Tuhan lebih dulu, bukan minta ampun sama Tuhan lebih dulu, tapi datang ke teman cerita, gini, wah gini, seharusnya kan gini. Terus temennya juga bilang, iya, nih contoh realnya begini ya, gue kesel banget nih, suami gue nih, gue udah berapa hari berantem sama gue. Emang kenapa berantemnya sama lo? Iya, dia bikin gue sakit hati, dia nggak mau ngasih duit, dia bela keluarganya begini. Terus si temennya bilang, kalau begitu mah gue pisah aja. Ketika kita dengar, ketika kita ada masalah dengar masukan dari orang yang seide sama kita, kalau begitu mah gue pisah aja. Kalau gue mah udah begini. Nah, pulang dia ketemu suaminya. Gue nggak bisa nih diginiin terus nih. Gue nggak bisa. Lebih baik kita pisah aja. Bapak Ibu, itu solusi yang cepat tapi berbahaya. Ya. Dikatakan Roma 12 ayat 11 ini solusinya dari Tuhan. Roma 12 ayat 11 sampai dengan 12 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Bapak Ibu, itu solusinya dari Tuhan. Janjinya pasti iya dan amin. Ya, 4 solusi ini kita 4 poin ini kita belajar. Ya, bagaimana nanti ketika keluar dari tempat ini kita tidak bicara lagi, kenapa Tuhan aku diproses begini, kenapa Tuhan aku ngalamin begini.
masalah sakitku nggak sembuh-sembuh, masalah keuanganku, masalah aku merasa teraniaya dan sebagainya. Bapak Ibu, kita mau belajar dari supaya kita bisa bangkit, supaya kita bisa menang, dan supaya kita tidak terus-terusan mengasihani diri kita. Ya. Selanjutnya, next. Nah, ini apa yang diinginkan Tuhan untuk kita agar hidup kita tidak mengapa saya, dikit-dikit mengapa saya Tuhan. Ya, ada dua firman yang saya ambil dan yang saya tangkap. Firman pertama adalah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Firman ini mau mengatakan kita harus move on. Kehidupan kita yang lama kita harus tinggalkan. Kita mulai dari kehidupan yang baru. Saya mau sedikit kasih ilustrasi ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu lebih mengerti lagi tentang firman ini. Ya, karena kenapa? Kadang-kadang ketika begini kadang-kadang nih ketika saya sudah move on, kok ada intimidasi dari iblis yang bilang kamu tuh masih berdosa, kamu tuh masih ada di dalam Tuhan, kamu tuh masih menyalahkan Dia. Nah, ini intimidasi iblis. Saya mau kasih sedikit ilustrasi. Sedianya belum aja. Firman ini mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, ini adalah hidup kita. Ya. Ketika kehidupan kita yang lama, yang tadi selalu mengatakan, mengapa saya Tuhan Engkau uji, mengapa saya ngalamin persoalan, itu mungkin behind the scene-nya ada persoalan-persoalan hidup kita yang harus kita bereskan. Mungkin kita sakit hati, mungkin kita dianiaya sehingga membekas dan susah untuk kita move on. Mungkin kita selalu kita merasa selalu ngalamin masalah karena kita punya kepahitan dengan orang. Ini hidup kita ya, ini yang diisi. Kita merasa bahwa hidup kita itu sudah gak berarti lagi. Karena kenapa? Kita punya trauma masa lalu, trauma dibohongin, trauma oleh saudara kita, trauma oleh apapun juga. Ya, ini hidup kita Bapak Ibu. Waktu kita mencoba melepaskan, meleraikan semua kehidupan kita yang tadi, yang lama, kita mencoba, gue bisa kok ngampunin, gue beres kok, gue bisa oke, gue ngampunin dia. Yang terjadi adalah hidupnya masih tetap kusut, benar, masih tetap kusut. Nah, firman ini mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, sekarang kita ada di dalam Kristus. Ketika kita mau move on, kita datang kepada Tuhan seperti 4 poin tadi, kita mau membereskan hidup kita datang kepada Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ini ciptaan yang baru. Yang lama, yang tadi lama hidup kita sudah berlalu. Ya. Ketika hidup kita yang baru ini Tuhan berikan clean. Waktu kita punya kekesalan hati, tetap gak kita punya kekesalan hati, tapi kita ingat, karena tadi dikatakan bahwa roh, tubuh kita terpelihara, jiwa kita terpelihara. Waktu kita mau marah-marah, waktu kita kesel, ya kita ingat ada Tuhan yang menjadikan kita ciptaan yang baru. Si iblis datang ngingetin kita, lu tuh yang dia tuh masih jahatin lu gak mau bales. Kita ingat bahwa kita adalah ciptaan baru. Kita serahin ke Tuhan. Ya,
dan nanti hidup kita terpelihara sampai Tuhan panggil kita saatnya tiba. Ya, semoga ilustrasi ini lebih jelas lagi buat firman ini, Bapak Ibu. Dan firman yang terakhir dikatakan, yang Tuhan mau di dalam hidup kita adalah, yang Dia inginkan adalah, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi ini sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu yang Tuhan mau untuk hidup kita. Namun aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan daging yang kuhidupi ini sekarang ini bukan daging aku lagi, tapi daging anak domba Allah yang sudah mati buat aku, buat hidupku. Bapak Ibu, terus kita berproses. Kalau kita terus-terusan hidup bertanya-tanya kenapa aku diproses terus Tuhan, kenapa, nanti kita jadi seperti bangsa Israel yang tidak pernah masuk dalam tanah perjanjian. Ya. Malam ini saya berharap Bapak Ibu, seperti doa tadi, firman yang sama-sama kita dengarkan tidak kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, saya butuh waktu kurang lebih 29 tahun lagi untuk mengikuti 4 poin itu. Saya mengejar, saya berusaha mengejar. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan daging yang kuhidupi ini, daging karena anak domba Allah yang sudah mati bagi aku. Ya, saya punya waktu 29 tahun lagi. Ya, itu pun kalau tidak ada di tengah jalan, tidak tahu ya waktunya. Itu waktunya yang saya minta sama Tuhan. Ya, nah saya balikkan ke Bapak Ibu. Ya, berapa waktu lagi yang Tuhan siapkan untuk hidup kita semua? Kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti kita mau belajar. Kita mau terus belajar memenangkan pertandingan iman kita, supaya kita menang di dalam Tuhan, bersama-sama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita mau tutup perenungan malam ini. Saya undang Allah Bapa di dalam surga, ini kami tidak pernah tahu hari kapan akhir hidup kami. Kami tidak pernah tahu Tuhan kapan Engkau memanggil kami Tuhan. Namun kalau Engkau izinkan kami Tuhan untuk hidup dan ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami mau belajar memenangi pertandingan iman kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami belajar untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami belajar untuk mematikan daging kami Tuhan. Kami belajar untuk kami tidak terus bertanya-tanya kepada-Mu Tuhan, kenapa kami Tuhan? Kenapa kami Tuhan? Tapi kami mau terus fokus Tuhan, melihat Engkau Tuhan. Kami mau terus Tuhan belajar menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup lebih berkenan lagi di hadapan-Mu Tuhan. Dan malam ini Tuhan, Kau izinkan kami untuk bertemu dan mendengarkan firman. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, dan firman ini menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami keluar dari tempat ini Tuhan, ketika kami melangkah Tuhan, kami mau serahkan Tuhan hidup kami kepada-Mu, dan kami mau Tuhan meninggalkan hidup kami yang lama. Yang lama sudah berlalu, di dalam Engkau kami ciptaan yang baru Tuhan. Biarlah kami hidup boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu kata-kata lagi Bapak Ibu, ya. Kalau sampai Tuhan mengizinkan ada firman-Nya di dalam Alkitab
percayalah, itu kita mampu menjalani. Tuhan kita tidak mungkin bohong. Kalau sampai dia tulis semua janji-janjinya di firman Tuhan yang tadi ditulis, itu percayalah, kita mampu menjalani, kita bisa. Ya, janji Tuhan tidak pernah bohong. Amin. Kita